Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali ya. Akhirnya kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran online hari ini. Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan yang baik dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar SBDP. Belajar tentang apa ya Bu Ica? Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal pola irama sederhana, yaitu panjang dan pendek bunyi pada sebuah lagu, atau kita akan sama-sama belajar tentang nada panjang dan nada pendek dalam sebuah lagu. Berikut agenda pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan sama-sama melihat tentang pengertian nada panjang. Yang kedua, kita akan melihat pengertian nada pendek. Yang ketiga, kita akan melihat atau mempelajari kegunaan nada panjang dan nada pendek. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan sama-sama melihat contoh penggunaan nada panjang dan nada pendek dalam sebuah lagu. Nah, semoga anak-anak tetap fokus ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sehingga apa yang Bu Ica sampaikan, semua anak-anak di rumah, baik anak kelas 2A dan anak kelas 2B, bisa mengikuti dengan baik. Nah, siapa yang suka bernyanyi? Siapa ya anak kelas 2A dan 2B yang suka bernyanyi? Oke, good. Wah, ternyata banyak ya anak-anak kelas 2A dan 2B yang suka bernyanyi. Sama, Bu Ica dan Ibu Flo juga suka bernyanyi. Nah, waktu kita bernyanyi, kira-kira kita bernyanyinya seperti apa ya anak-anak? Apakah asal bernyanyi saja atau kita berusaha menyanyi dengan baik? Nah, saat kita bernyanyi, kita tentunya tidak asal-asalan saja bernyanyi. Kita pasti bernyanyi sesuai dengan nada lagu yang kita nyanyikan. Makanya ketika kita bernyanyi, kita pasti tahu lagunya, nadanya seperti apa. Jadi ketika kita bernyanyi, kita bisa bernyanyi dengan baik sesuai dengan nada lagunya. Lalu Bu Ica, apa itu nada? Nah, anak-anak, nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi ya. Jadi suara yang kita keluarkan ketika kita bernyanyi itu disebut dengan nada. Nah, musik juga, musik yang dikeluarkan ya pada lagu itu juga disebut dengan nada. Ya, jadi semua bunyi beraturan yang dikeluarkan ya ketika bernyanyi itu disebut dengan nada. Oke anak-anak, sekarang kita akan sama-sama melihat agenda pembelajaran kita yang pertama, yaitu pengertian nada panjang. Apa itu nada panjang Bu Ica? Nada panjang adalah nada bersuara nyaring dan panjang ya. Jadi ketika kita bernyanyi, nada yang dikeluarkan oleh kita adalah suaranya itu lebih nyaring dan panjang. Nah, di sini Bu Ica simbolkan dengan tanda garis ya, garis yang agak panjang ya. Jadi anak-anak bisa lihat pada layar anak-anak semua. Ingat tandanya, kalau nada panjang Bu Ica berikan simbol seperti yang ada di layar atau garis seperti itu. Yang berikutnya, yang kedua, pengertian nada pendek. Kalau tadi nada panjang itu adalah nada bersuara nyaring dan panjang. Kebalikannya, nada pendek adalah nada bersuara kecil dan pendek. Jadi ketika kita bernyanyi, suara yang kita keluarkan itu lebih kecil dan nadanya itu lebih pendek. Nah, di sini Bu Ica simbolkan dengan tanda bulatan atau lingkaran hitam ya, seperti yang ada pada layar anak-anak semuanya. Oke, jadi ingat ya, kalau nada panjang itu nada yang bersuara nyaring dan panjang. Kalau nada pendek itu bersuara kecil dan pendek. Ingat juga tadi simbolnya. Untuk nada panjang Bu Ica kasih tanda garis ya, garis yang agak panjang. Kemudian nada pendek Bu Ica simbolkan dengan tanda bulatan hitam ya, bulatan atau lingkaran hitam yang kecil. Nah, selanjutnya
Yang ketiga, kita melihat kegunaan nada panjang dan nada pendek dalam sebuah lagu. Kira-kira untuk apa ya anak-anak nada panjang dan nada pendek itu? Ya, nada panjang dan nada pendek perlu kita perhatikan dalam sebuah lagu. Artinya ketika kita bernyanyi kita harus tahu nadanya itu seperti apa. Yang benar kita nyanyikan itu nadanya seperti apa. Nada panjangnya bagaimana, nada pendeknya bagaimana. Untuk apa Bu Ica? Untuk membantu kita bernyanyi dengan seimbang sesuai dengan nada yang seharusnya. Sehingga saat kita bernyanyi, nada yang dikeluarkan tidak fals ya, atau tidak asal-asalan, tidak sembarangan, tidak berbeda dari nada yang seharusnya. Jadi itulah kegunaan nada panjang dan nada pendek dalam sebuah lagu. Makanya anak-anak ketika bernyanyi perlu memperhatikan nada panjang dan nada pendek supaya nyanyian atau suara yang kita keluarkan itu terdengar merdu atau indah ya saat kita bernyanyi. Berikutnya kita akan masuk dalam contoh penggunaan nada panjang dan nada pendek dalam sebuah lagu. Nah, kalau anak-anak lihat di layar saat ini Bu Ica sudah punya satu lagu di sini nih. Bu Ica mau kasih contoh anak-anak satu lagu, yaitu lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Ya, nanti Bu Ica akan nyanyikan dan anak-anak boleh sambil dengarkan dan perhatikan di bagian mana yang Bu Ica nyanyikan dengan nada panjang dan di bagian mana yang Bu Ica nyanyikan dengan nada pendek. Di sini juga Bu Ica sudah ingatkan lagi, Bu Ica tuliskan kembali simbolnya, nada panjang seperti apa dan nada pendek seperti apa. Oke, sekarang Bu Ica akan nyanyikan ya lagu ini untuk anak-anak semua. Anak-anak bisa sambil dengarkan dan perhatikan di bagian mana yang Bu Ica nyanyikan dengan bunyi nada panjang dan mana yang nada pendek. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Oke, Bu Ica ulangi sekali lagi ya dengan perlahan supaya anak-anak bisa memperhatikan dan mendengarkan di bagian mana yang Bu Ica nyanyikan dengan nada pendek dan nada panjang. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Anak-anak di sini sudah bisa lihat nih di liriknya. Bu Ica sudah berikan tanda nada panjang dan nada pendek. Untuk nada pendek, Bu Ica buatkan simbol bulatan hitam atau lingkaran hitam yang kecil. Sedangkan nada panjang Bu Ica buat simbol garis. Ya, jadi dari lagu ini anak-anak bisa bedakan bagian mana yang dinyanyikan dengan bunyi nada panjang dan bunyi nada pendek. Semoga apa yang tadi sudah Bu Ica sampaikan, lagu yang Bu Ica nyanyikan bisa anak-anak paham nih, anak-anak mengerti di bagian mana ya nada panjang dan nada pendeknya. Karena setelah ini nanti anak-anak akan latihan di rumah, akan mengerjakan tugas ya seperti ini. Anak-anak akan menuliskan lirik lagu dan menentukan nada panjang dan nada pendek dalam lirik lagunya. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan anak-anak masih bingung, masih kurang paham, nanti bisa mundur lagi videonya ya, supaya bisa dengarkan kembali yang tadi Bu Ica nyanyikan itu seperti apa, di bagian mana yang Bu Ica nyanyikan dengan nada panjang dan bagian mana yang Bu Ica nyanyikan dengan nada pendek. Oke, nah demikian materi yang Bu Ica sampaikan hari ini tentang mengenal pola irama sederhana, yaitu nada panjang dan nada pendek dalam sebuah lagu. Jadi Bu Ica ingatkan kembali bahwa nada panjang adalah nada yang bersuara nyaring dan panjang. Tadi Bu Ica simbolkan dengan tanda garis ya.
Kemudian nada pendek kebalikan dari nada panjang. Nada pendek adalah nada bersuara kecil dan pendek. Bu Ica simbolkan dengan tanda bulatan atau lingkaran hitam yang kecil. Lalu berikutnya, fungsi nada panjang dan nada pendek atau kegunaannya apa? Kegunaan nada panjang dan nada pendek dalam sebuah lagu supaya kita bisa bernyanyi dengan seimbang, bisa sesuai dengan nada yang seharusnya kita nyanyikan dari lagu tersebut. Jadi tidak asal-asalan kita nyanyi, supaya suara yang kita keluarkan tidak false ya. Atau harus sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan, nadanya tepat ya. Nah, selanjutnya Tuhan, anak-anak kita semua tahu bahwa Tuhan menciptakan nada agar kita semua bisa memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan dengan apa? Menggunakan suara yang sudah Tuhan berikan kepada kita, suara yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Apalagi untuk anak-anak semua yang hobi bernyanyi, senang bernyanyi, atau biasa bahkan mengikuti lomba bernyanyi. Nah, itu adalah talenta ya, talenta yang Tuhan berikan untuk kita, kemampuan, kelebihan untuk kita ya, mungkin lewat bernyanyi. Tidak semua orang, tapi Bu Ica berharap semua anak-anak yang memang merasa memiliki kemampuan dalam bernyanyi, punya suara yang merdu, nah itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan ya. Karena Tuhan mau agar kita senantiasa mempermuliakan Dia dengan baik dan benar. Khususnya untuk pelajaran hari ini Bu Ica mau ingatkan untuk kita semua bisa mempermuliakan Tuhan dengan baik dan benar lewat pujian atau nyanyian ya. Jadi kita bisa juga mengeluarkan atau berbicara tentang perkataan yang baik, hal-hal yang baik ya. Jadi tidak asal-asalan kita pakai suara kita ya untuk melakukan hal yang lain. Tapi ketika kita semua sadar Tuhan sudah menciptakan nada, Tuhan sudah menciptakan kita semua, memberikan talenta suara yang merdu, kita harus memakainya, menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Ya, anak-anak semua, Ica harap semuanya sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Berikutnya, anak-anak akan sama-sama mengerjakan tugas atau latihan di rumah. Tugasnya apa Bu Ica? Tugasnya anak-anak akan menuliskan lirik lagu. Lagunya apa? Lagunya sudah Bu Ica tentukan, yaitu Lihat Kebunku. Ya, anak-anak akan menuliskan lirik lagunya, kemudian menentukan bagian mana pada lirik yang dinyanyikan dengan nada panjang dan bagian mana yang dinyanyikan dengan nada pendek. Nah, di sini liriknya sudah Bu Ica berikan, anak-anak tinggal tulis sesuai dengan lirik yang ada di layar anak-anak ya. Nanti tinggal anak-anak nyanyikan. Kenapa harus dinyanyikan Bu Ica? Supaya anak-anak bisa tahu nih di bagian mana yang diberikan nada panjang dan di bagian mana yang diberikan tanda untuk bernyanyi sebagai nada pendek. Contohnya ya, contohnya misalkan lihat kebunku, lihat. Nah, itu misalkan lihat kita nyanyikan dengan nada pendek. Jadi di sini Bu Ica kasih tanda lingkaran ya. Maaf ya, ini Bu Ica buat pakai lingkaran warnanya merah. Tapi nanti Bu Ica coba ganti. Coba Bu Ica ganti dengan warna hitam ya. Coba Bu Ica lihat. Oke, sudah bisa warna hitam ya. Jadi misalkan, maaf ya anak-anak tidak terlalu rapi Bu Ica berikan tandanya. Jadi anak-anak akan berikan tanda atau simbol di bagian mana untuk nada panjang dan bagian mana untuk nada pendek. Ini hanya contoh saja ya, nanti anak-anak sambil bernyanyi di rumah supaya anak-anak tahu, oh di bagian mana yang memang dinyanyikan dengan nada panjang dan di bagian mana yang dinyanyikan dengan nada pendek. Jadi tugas anak-anak hari ini adalah menuliskan lirik lagu Lihat Kebunku dan menentukan nada panjang dan nada pendeknya. Ingat simbolnya tadi. Kalau nada panjang, Bu Ica simbolkan dengan garis yang panjang, dan nada pendek Bu Ica simbolkan dengan tanda lingkaran atau bulatan seperti yang ada di layar. Nanti tinggal anak-anak rapikan. Yang Bu Ica tampilkan sekarang hanyalah contohnya saja. Oke, baik anak-anak.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, terima kasih karena anak-anak hari ini sudah good, sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dari rumah. Ya, Bu Ica dan Ibu Flo harap anak-anak terus bersukacita dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Ya, semoga kita bisa segera bertemu di sekolah untuk sama-sama belajar. Ya, selamat mengerjakan tugas. Nah, Bu Ica sampaikan bahwa tugas yang tadi yang menuliskan lirik lagu Lihat Kebunku, kemudian menentukan nada panjang dan nada pendeknya, anak-anak tidak perlu kumpulkan. Ya, Bu Ica dan Ibu Flo mau lihat apakah anak-anak di rumah bertanggung jawab atau tidak mengerjakan tugasnya. Jadi tugasnya tidak dikumpulkan, tapi ingat anak-anak dengarkan baik-baik. Pada pertemuan selanjutnya, Bu Ica dan Ibu Flo akan bahas tentang tugas yang tadi. Kita akan sama-sama melihat apakah sudah benar atau belum nih ya tugas yang tadi anak-anak akan kerjakan. Kita akan sama-sama melihat dan menentukan kembali nada panjang dan nada pendek pada lagu Lihat Kebunku. Ya, jadi hari ini Bu Ica dan Ibu Flo mau anak-anak mengerjakan tugas bukan karena wajib untuk dikumpulkan atau tidak wajib dikumpulkan, tapi memang anak-anak merasa memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan agendanya juga anak-anak harus mengerjakan tugas. Jadi walaupun tugasnya nanti tidak dikumpulkan, tapi tetap anak-anak harus kerjakan ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.